Halo, selamat siang semuanya. Di weekend ini kita akan membahas mengenai apakah keguguran berulang dan PCOS dapat memiliki keturunan. Nah, buat temen-temen, kita tunggu audiensnya dulu ya. Halo, selamat bergabung. Terima kasih, sorry telat sedikit ya, tadi ada kendala teknis. Oke, kembali lagi bersama saya Kartika di sesi Live Our Tiny Hop. Kali ini kita akan membahas mengenai keguguran berulang dan PCOS. Bisa nggak sih teman-teman ini yang sudah mengalami keguguran berulang dan PCOS untuk memiliki rainbow baby gitu ya. Buat teman-teman yang udah penasaran, hari ini kita akan kolaborasi, tentunya saya tidak sendiri tapi akan ditemani dari Morula IVF Surabaya ya teman-teman. Jadi pastinya dengan dokter spesialis obgyn, yaitu Dokter Jimmy Anwar Ana, spesialis obgyn. Nah, halo Semarang teman-teman semua. Jadi hari ini Our Tiny Hop akan bekerja sama dengan Morula IVF Surabaya, di mana Morula IVF ini mungkin teman-teman udah nggak asing ya, tapi izinkan saya memperkenalkan sedikit. Jadi Morula IVF Indonesia ini memang merupakan bagian dari Bunda Medic Healthcare System yang memang fokus dalam pengembangan klinik untuk fertilitas di Indonesia gitu ya teman-teman, yang mulai didiriin tuh udah dari tahun 97 sebenarnya sampai saat ini. Jadi bayangin tuh ya, udah berapa puluh tahun gitu ya teman-teman, 20-an something gitu ya, 21 ya, 21 tahunan gitu. Nah, Morula IVF sendiri telah menjadi satu-satunya klinik fertilitas yang memiliki sertifikat RTAC dan juga menjadi klinik fertilitas terbesar di Indonesia yang dengan peningkatan pasien yang mengikuti program bayi tabung sendiri itu semakin bertambah setiap tahunnya, dan persentase keberhasilannya sampai dengan 47%. Jadi cukup tinggi ya teman-teman, 47% untuk peningkatannya gitu. Dan juga Morula IVF ini udah melayani lebih dari 25 tahun, yang didukung teknologi-teknologi terbaru tentunya dengan sertifikasi internasional tadi itu ya, yang dibantu lebih dari dan telah membantu lebih dari 100.000 pasangan yang memang sulit mengalami keturunan gitu, dengan keberhasilan kehamilan tertinggi pernah mencapai hingga 72%. Jadi buat teman-teman yang mau coba IVF, khususnya teman-teman yang ada di Surabaya, bisa langsung kunjungin Morula IVF Surabaya ya. Nah, buat teman-teman yang buat bergabung juga di Our Tiny Hop, saya juga akan memperkenalkan Our Tiny Hop sendiri adalah komunitas ya buat teman-teman yang memang telah mengalami keguguran gitu ya, atau pregnancy loss. Jadi kita di sini memberikan support baik edukasi maupun mental gitu ya. Jadi buat teman-teman yang butuh support gitu ya, dan butuh tahu ketemu teman-teman yang lainnya, dan butuh sharing-sharing gitu ya, bisa join langsung sama Our Tiny Hop, karena kalian sendiri tapi juga ada teman-teman yang lainnya gitu. Langsung aja kita akan undang Dokter Jimmy dan juga Morula IVF Surabaya teman-teman ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung undang Dokter Jimmy. Oke. Dokter Jimmy. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya gitu ya, jangan lupa nanyanya di kolom yang ada question, yang ada tanda tanyanya ya, teman-teman. Halo, nah ini kita udah sama Morula IVF Surabaya. Oke, halo teman-teman dari IVF Surabaya. Nah, buat teman-teman yang bergabung, ini ada link di bawah yang nanti juga akan kita share gitu ya di Insta Story-nya Our Tiny Hop. Jadi teman-teman bisa dapetin konsultasi gratis di Morula IVF Surabaya gitu ya, buat teman-teman yang beruntung.
Kita undang lagi dokter Jimmy-nya sebentar. Oke. Wih, belum mulai kita udah ada pertanyaan yang masuk nih, teman-teman. Sabar ya. Tapi nggak apa-apa, kita kumpulin dulu pertanyaannya, teman-teman. Oke, kita undang dokter Jimmy sekali lagi. Oke. Halo teman-teman semua, gimana? Sehat nggak nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Sambil nonton deh, sorry. Sambil nunggu dokter Jimmy, mungkin teman-teman boleh sharing dulu nih. Kira-kira kemarin Lebaran ngapain aja sih, gitu ya? Terus pasti udah nikmatin waktu bareng keluarga. Nah, sambil nunggu dokter Jimmy juga, aku mau ngingetin sekali lagi akan ada undian gratis untuk konsultasi dengan Morula IVF Surabaya, gitu ya teman-teman. Jadi stay tune gitu ya di live ini. Jangan lupa isi link yang kita share biar teman-teman bisa dapetin sesi konsultasi dengan option gratis. Gitu. Oke, kita undang sekali lagi dokter Jimmy. Sebentar ya, teman-teman. Oke, sudah diundang kembali. Wih, udah banyak banget ya. Nah, kayaknya nih banyak juga nih teman-teman yang baru join di sesi live kali ini dari teman-teman komunitas Morula IVF Surabaya. Mungkin belum tahu Our Tiny Hope gitu ya. Nah, jadi Our Tiny Hope ini memang sejak 2022 gitu ya teman-teman aktifnya. Kita sendiri udah uh, apa komunitas yang cukup aktif gitu ya untuk memberikan support buat teman-teman yang telah mengalami keguguran atau pregnancy loss gitu ya teman-teman untuk berjuang kembali untuk mendapatkan rainbow baby seperti itu teman-teman. Kalau misalnya belum siap untuk punya rainbow baby juga nggak apa-apa, tapi kita juga memberikan support mental gitu ya teman-teman untuk recovery dari kehilangan gitu. Kita undang sekali lagi dokter Jimmy ya. Sabar ya. Kita lagi invite dokternya nih. Beliau mungkin sedikit agak sibuk gitu ya. Nggak apa-apa. Kita tunggu dulu. Dokter Jimmy Anwar Anas. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah konsultasi dengan dokter Jimmy sebelumnya, boleh di-share. Oke. Mungkin dari teman-teman IVF Morula Surabaya boleh tolong dibantu dokter Jimmy. Oh, dokter Jimmy unable to join. Sebentar, kita coba lagi ya.
Oke, kita undang kembali dokter. Dokter Jimmy join di live. Saya invite kembali ya dok ya. Oke, sudah saya invite dok. Alhamdulillah akhirnya bisa terhubung dengan dokter Jimmy ya Ya, teman-teman. Halo dokter, apa kabar dok? baik-baik. Suara saya bisa didengar ya? Bisa dok, bisa. Ya. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya dok? Ya, alhamdulillah baik-baik. Terima kasih sekali ya dok untuk join di sesi live kali ini ya dok. Nih teman-teman sepertinya udah agak nggak sabar nih dok, karena udah banyak banget nih pertanyaan tentang PCOS gitu ya dok. Karena Ya, spesifiknya kita hari ini akan membahas mengenai keguguran berulang dan PCOS gitu ya dok. ya, Banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Kayak mungkin nggak sih kalau misalnya dengan PCOS itu bisa memiliki keturunan, terus tipsnya seperti apa, gaya hidup yang seperti apa yang seharusnya dijalani gitu ya dok. Mungkin ya, kita bisa langsung membahas gitu ya dok, sebenarnya ya. apa sih PCOS itu sendiri? Silahkan dok. Ya, baik. Jadi sindroma ovarium polikistik atau mungkin nama yang kita kenal adalah PCOS ya. Itu adalah suatu kondisi kumpulan gejala. Namanya dia karena dia namanya adalah sindrom, maka dia adalah kumpulan gejala yang terdiri dari yang pertama adalah gangguan haid. Jadi haidnya, siklusnya ya, bukan durasi haidnya, tapi siklusnya terganggu, yang menandakan bahwa sel telurnya tidak dikeluarkan setiap bulan. Terus kedua adalah ada gejala hormon lelaki yang tinggi, contohnya adalah berjerawat, terus mukanya berminyak, terus lalu timbul bulu yang tidak semestinya pada wanita seperti di muka, di dada, di kaki yang memang berlebihan. Ya. Ketiga adalah pada saat pemeriksaan dalam menggunakan USG didapatkan sel telur yang banyak ya, kecil-kecil di pinggir dari indung telur. Ya, itu kalau ada 2 dari 3 gejala tadi, maka itu dikatakan sindroma ovarian polikistik, mungkin seperti itu. Oke, jadi harus melakukan pemeriksaan tadi juga ya dok ya untuk pemeriksaan sel telur juga ya dok ya untuk memastikan sebenarnya seperti itu. Ya, Mungkin tapi kalau ya, dari faktor yang di luarnya ciri-cirinya bisa diketahui tadi dari apa namanya tumbuh bulu-bulu halus. Ini saya ada jerawat nih dok. oh Tapi ya, ini nih wajar nih ya jerawat teman-teman karena mau dapet gitu ya. Tapi jadi teman-teman juga jangan terburu-buru self diagnose gitu ya buat apa namanya kayak self diagnose oh saya PCOS gitu ya, tetap harus konsultasikan ke Opjin gitu teman-teman. Nah, kalau untuk faktornya sendiri tuh dok, sebenarnya apa aja sih dok faktor-faktor yang memungkinkan gitu ya sebagai penyebab PCOS itu sendiri? ya. Jadi memang penyebab PCOS ini memang kita belum diketahui secara pasti ya. Tentu ada faktor dari genetik, ya artinya memang bawaan. Jadi mungkin ada baiknya mungkin bisa kita eksplorasi ke keluarga, dari keluarga kandung, bapak, ibu ada riwayat diabetes apa tidak, dari ibu atau mungkin saudara kandung ada yang menderita hal serupa apa tidak. Kalau misalnya ada, maka ya kita harus curiga bahwa mungkin jangan-jangan ini adalah sindroma ovarian polikistik. Cuman memang yang kedua adalah adanya obesitas ya. Obesitas ini juga merupakan salah satu pemicu ya, pemicu terjadinya gejala PCOS ini dari faktor metabolik ya. Karena memang salah satu penyebab atau mungkin faktor yang memicu terjadinya PCOS ini adalah tingginya hormon insulin yang menyebabkan gangguan di indung telur ya. Ketiga adalah pola makan ya. Pola makan ini juga dapat
menyebabkan sindrom ovarium polikistik ya, memicu bukan menyebabkan, memicu terjadinya sindrom ovarium polikistik. Pola makan yang seperti apa? Pola makan yang misalnya tidak seimbang, misalnya banyak asam lemak jenuh yang tinggi, tidak diikuti oleh olahraga, kemudian makan sayur-sayuran yang jarang ya, karena memang komposisi dari kuman di usus itu juga dapat menyebabkan terjadinya gejala sindroma ovarium polikistik. Ya, sehingga tadi ada baiknya mungkin untuk mengurangi dampak dari PCOS ini, maka tadi ada baiknya untuk kita memperbaiki pola hidup dan olahraga. Mungkin seperti itu. Ada olahraga tertentu nggak nih dok yang kira-kira direkomendasikan untuk teman-teman yang mengalami PCOS tersendiri? Ya, sebenarnya tidak ada ya. Jadi olahraga itu tentu mirip obat ya. Olahraga ini kalau berlebihan juga kurang baik ya, karena akan menyebabkan gangguan di sistem reproduksi juga apabila berlebih ya, tidak mengikuti aturan, maka dapat juga menyebabkan gangguan di sistem reproduksi. Sehingga tadi olahraganya sebenarnya nggak usah berat ya, yang penting rutin, minimal 1 hari setengah jam misalnya, lalu dalam 1 minggu mungkin minimal 5 kali kalau aktivitasnya sedang ya, tapi kalau aktivitasnya sedang berat itu bisa 3 kali dalam sebulan seminggu ya. Yang penting teratur ya, mungkin seperti itu. Nah, tadi disinggung juga mengenai obesitas gitu ya dok ya. Untuk penderita PCOS yang mungkin tadinya obesitas gitu ya dok, kemudian beliau menjalankan diet ekstrim gitu ya dok, bisa kita bilang diet ekstrim, terus jadinya ada perubahan hormon gitu ya dok, tiba-tiba sebulan dia jadi haid 2 kali gitu dok, itu kira-kira berbahaya kah dok? Ya, jadi obesitas ini memang cara menanganinya tidak bisa serta-merta ya. Karena terjadinya obesitas ini tentu sudah terjadi dalam jangka waktu lama ya, terbentuk dari pola makan, kemudian terbentuk dari pola olahraga, pola hidup, kebiasaan dan sebagainya. Sehingga tentu kalau misalnya dok, saya pengen kurus, itu nggak bisa terus dikasih obat terus besok kurus, itu nggak bisa. Jadi memang harus perlu waktu dan perlu kedisiplinan ya. Caranya bagaimana? Memang tidak bisa hanya dengan mengatur makanan saja ya, tidak bisa dengan hanya saya makan sehari cuma sekali, maka kalau seperti itu mungkin akan turun ya, cuman durasinya nggak lama ya. Mungkin hanya 1 bulan, setelah itu terus nanti pasti akan terjadi namanya rebound itu artinya akan terjadi demand dari tubuh itu sendiri untuk makan lebih banyak, bahkan nanti kembali beratnya akan lebih naik lagi, namanya fenomena yo-yo. Jadi kalau beratnya naik turun itu kalau kita hanya mensiasati dengan cara mengatur makan ya, mungkin secara intermittent fasting misalnya ya, tidak makan sehari cuma makan sekali ya, tapi tidak pernah olahraga ya, akhirnya tubuh kita juga akhirnya akan menuntut untuk kita kembali ke pola kebiasaan yang lama, sehingga terjadi obesitas lagi. Jadi ada baiknya ya makan itu memang harus diatur ya, tapi juga selain itu juga memilih jenis makanan yang sehat. Kedua adalah olahraga. Jadi lifestyle itu memang berpengaruh banget ya dok ya, dan nggak bisa melakukan perubahan langsung drastis gitu ya dok. Karena tadi bisa-bisa juga tubuhnya minta balik lagi ke pola yang awal gitu ya. Jadinya karena memang ada namanya hormon leptin ya. Hormon leptin ini dia meningkat pada orang-orang yang obes ya. Nah, kalau misalnya dia hanya mengatur dengan pola makan saja, maka begitu hormon leptin ini turun dari otak ini meminta, mana leptin saya kurang ini, dia makan. Mana nih hari ini nggak ada nih gitu ya. Mana es krimnya kurang, es krimnya. Itu terus akhirnya terus makan lagi. Jadi tadi ada baiknya ya diimbangi dengan olahraga. Dan memang berat badan ini tidak harus normal ya, karena kalau saya bilang sama pasien, Bu, berat badannya harus normal, itu besok sudah nggak kembali lagi ya, karena ya kalau berat badannya cuma naik 10 kilo, itu kalau naiknya banyak ya normalnya lama. Jadi yang penting adalah berat badan ini cukup turun sekitar 5% ya, 5% dari awal itu sudah bisa memperbaiki prognosis kehamilan ya, atau mungkin memperbaiki siklus haid ya. Cuman yang penting tadi
Selain turun juga dipertahankan, ya, jangan naik turun tadi. Mungkin seperti 5% tuh selama berapa lama dok baiknya, sehatnya gitu ya? ya, mungkin ya bisa dalam 1 bulan atau mungkin 2 bulan ya. Oke. Yang penting tadi pola makannya diatur Mm. supaya tadi tidak kembali lagi. Yang penting itu bukan 5%-nya. Oke. Jadi pola makan yang baik ya teman-teman, karena tadi untuk dari gaya hidup yang gak sehat itu juga memang dapat menjadi salah satu faktor penyebab PCOS ya dok ya, karena tadi makanan-makanan bisa dari manis-manis yang lead to diabetic dan juga akhirnya teman-teman leading to PCOS juga gitu teman-teman. Nah, mengenai keguguran berulang nih dok, untuk pasien yang mengalami keguguran berulang sendiri, kira-kira penyebab paling umumnya tuh apa sih dok yang sering kali Ya. ditemui gitu loh dok? Ya, jadi keguguran berulang ini kita mengatakan suatu pasangan suami istri tersebut menderita suatu keguguran berulang ya, apabila dia mendapatkan kegagalan kehamilan ya, itu lebih dari 2 kali. Ya. Kalau sudah lebih dari 2 kali berturut-turut, ya berturut-turut tidak ada anak hidup, maka pasangan suami istri ini mendapatkan mengidap suatu keguguran berulang. Ya. Dan memang keguguran berulang ini, kalau berdasarkan epidemiologis, penyebabnya banyak sekali, ya, dan belum tentu kita bisa mendeteksi. Ya. Belum tentu kita bisa mendeteksi. Kita hanya bisa mendeteksi sekitar 20% dari semua penyebab gangguan kesuburan, gangguan keguguran tadi. Nah, cuman kalau diurut paling sering itu adalah kelainan kromosom, ya. Kelainan Kelainan kromosom, kromosom. kedua adalah kelainan hormonal, ketiga adalah kelainan imunitas, biasanya karena autoimun dan sebagainya itu. Ketiga itu adalah keempat adalah kelainan anatomi, misalnya ada tumor atau kelainan di rahim, ya. Nah, sehingga PCOS ini dia masuk ke kelainan hormonal tadi, ya. Dia mengganggu kualitas sel telur, dia mengganggu kualitas dinding rahim, ya. Kemudian kondisi metabolik, misalnya terjadi kehamilan, maka kalau kondisi metaboliknya terlalu misalnya pada orang-orang diabetes, ya, asam lemaknya tinggi, itu juga dapat merupakan gangguan pada kehamilan tadi karena melalui sel radang yang tinggi tadinya, ya, sehingga tadi PCOS ini dia bisa menyebabkan, bahkan tinggi ya, orang-orang keguguran berulang ini, insiden PCOS pada kelompok wanita yang keguguran berulang ini sekitar 30-40%, naik 3 kali lipat dibandingkan orang yang tidak keguguran. Oh, oke. Jadi memang ada relativitasnya gitu ya, Dok, penderita PCOS dengan keguguran berulang gitu ya, Dok ya. Kemudian, Dok, memungkinkan nggak sih, Dok, yang orang tadinya nggak PCOS gitu ya, Dok ya, setelah mengalami keguguran berulang lebih dari 2 kali gitu ya, Dok, ternyata beliau baru terkena PCOS setelah keguguran ketiga gitu, Dok. Apakah itu Ya, memungkinkan, Dok? ya, jadi gini, sebenarnya mungkin penderita ini sudah mengalami PCOS ya sebelumnya, Cuman cuman tidak terdeteksi gitu ya, Dok ya. tidak terkenali, Heeh. tidak dikenali karena mungkin belum curiga, karena gini, PCOS itu memang gampang-gampang sulit kita untuk mendeteksi ya. Kalau mungkin yang sudah jelas haidnya terganggu, ya dok saya haidnya tidak setiap bulan, ya kita sudah mikirnya ke PCOS ya. Tapi kadang-kadang ada yang haidnya mungkin masih teratur ya, masih teratur, hanya ada gejala hiperandrogen, jerawat dan sebagainya. Gejalanya rambutnya rontok, ya. Kemudian dia ada gambaran PCO. Nah, itu sudah masuk dia ke kelompok wanita PCOS. Ya. Jadi memang gejala PCOS ini jenisnya macam-macam. Ada yang datang dengan gangguan haid, ada yang datang dengan gejala hiperandrogen, ada yang gejala hiperandrogen ini juga unik ya pada orang-orang Asia itu, dia tidak semencolok seperti orang-orang Eropa maupun Amerika atau mungkin Timur Tengah ya, dimana kalau kelompok ras tersebut itu kelihatan dia ada kumis ya kayak orang lelaki gitu, suaranya berubah dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang etnis Asia Tenggara Asia ya, itu kadang-kadang dia gambaran hirsutisme ini tidak begitu kelihatan ya. Mungkin seperti itu yang membuat menjadi sulit, sehingga mungkin kita harus lakukan pemeriksaan hormonal dan sebagainya. Mungkin seperti itu.
Oke, jadi memang itu harus dicek ya dok ya secara menyeluruh gitu dok. Nah, untuk penderita PCOS sendiri nih dok, sebenarnya memungkinkankah dok untuk bisa hamil alami gitu dok? Atau harus dengan stimulasi obat kah dok? Ya, jadi kalau misalnya pasien ini memungkinkan nggak untuk hamil alami? Ya, kalau secara keseluruhan memang masih mungkin ya. Hmm. Dari secara epidemiologis orang-orang PCOS ini 20% bisa hamil alami ya. Tergantung seberapa teratur dia mengeluarkan sel telur. Hmm. Ya. Tapi menjadi semakin turun kalau memang sel telurnya secara kronis dia lama sekali, misalnya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali baru ovulasi. Itu ya tentu chance untuk kehamilan alami secara spontan ya Hmm. menjadi lebih turun. Lebih turun Jadi ya mungkin dok ya. ya Hmm. kalau Oke. Nah, kalau untuk pilihan tindakan perawatannya nih dok, kira-kira ada nggak sih dok yang bisa dilakukan gitu ya dok untuk pasien penderita PCOS dan pasien yang mengalami keguguran lebih dari 1 kali? ya, jadi gini, mungkin pada wanita dengan keguguran berulang itu yang mungkin saya juga sering menanyakan ke pasien ya, itu Hmm. yang penting adalah kronologisnya bagaimana terjadinya keguguran tadi. Karena tadi tidak semua keguguran itu berhubungan dengan PCOS, ya, bisa jadi Hmm. mungkin dengan sebab yang lain. Ya, sekarang kira-kira yang bagaimana sih yang berhubungan dengan PCOS? Satu, biasanya keguguran itu dibagi dua ya, dia belum kelihatan janin atau sudah kelihatan janinnya. Hmm. Misalnya kalau ukurannya baru telat, misalnya baru telat 1 minggu dok, setelah di USG belum kelihatan, terus tahu-tahu haid ya, maka itu namanya adalah praembrionik. Kalau praembrionik itu biasanya karena kromosom Hmm. biasanya, Hmm. bukan karena kelainan metabolik ya. Tapi kalau misalnya sudah sempat kelihatan janinnya, sudah ada detak jantung janinnya, ya artinya dia sudah implantasi terlebih dahulu, tapi kemudian ada masalah. Itu biasanya yang kita mencurigai salah satunya adalah karena PCOS tadi. Hmm. Terlebih diikuti gejala obes, ya, kemudian Hmm. ada riwayat gangguan haid. Nah, kita itu mungkin sebaiknya segera kontrol ke dokter. Hmm. Hmm. Oke, benar. Jadi berarti dari suaminya juga harus checking ya dok ya, karena tadi ada praembrionik juga untuk saat kegugurannya itu. Nah dok, tadi kan sempat disinggung juga nih dok untuk apakah pasiennya nih obesitas atau enggak gitu ya. Tapi apakah memungkinkan dok untuk wanita yang berat badannya kira ya bisa dibilang di bawah rata-rata gitu ya dok, wanita-wanita sekarang kan slim gitu ya pada dietnya Ya. cukup tinggi gitu ya, untuk wanita yang mungkin berat badannya di bawah 45 gitu ya dok, memungkinkankah dok untuk terkena PCOS? Ya, jadi PCOS ini ada dua ya, ada Hmm. yang gemuk, ada yang kurus. Ya. Jadi Hmm. 50% PCOS ini obes, Oke. 50% PCOS ini kurus, artinya tidak Hmm. gemuk. Ya. Hmm. Ya, masih mungkin, ya tadi seperti yang saya katakan tadi, mungkin dari pola makan yang memicu. Hmm. Dia belum sempat Oke. gemuk, tapi karena dia mungkin aktivitas olahraganya juga kurang, pola makannya tadi tidak seimbang ya, banyak makan yang lemak yang tinggi, itu juga Hmm. berpotensi untuk terjadi PCOS walaupun belum gemuk mungkin ya. Hmm. Tidak mungkin ya, kalau dari keluarga sudah ada faktor risiko dari orang tuanya dari riwayat diabetes, maka Hmm. ya faktor lingkungan kecil pun ternyata sudah bisa memicu terjadinya PCOS. Oke, jadi teman-teman juga patut waspada ya untuk Ya, teman-teman yang mungkin berat badannya kurang dari semestinya gitu ya teman-teman, karena tadi ada beberapa faktor juga, bisa dari keluarga, bisa dari tadi kembali lagi ke lifestyle gitu ya, makanan-makanan yang hype sekarang gitu ya, croissant yang manis-manis atau ya, boba yang manis-manis ya ya, teman-teman, tiap hari ya, pasti craving gitu ya buat makan makanan tersebut. Kopi, susu juga ya dok ya, sekarang tuh kan ya, gulanya betul. tinggi gitu ya teman-teman. Ya, Jadi buat teman-teman pekerja keras di luar sana yang sering minum kopi gitu ya, bisa mulai iya. diperhatikan gitu. Gula terutama, gula itu juga Benar, dapat gulanya gitu, menyebabkan karena gulanya cukup tinggi tuh, ada gula cairnya, juga ada brown sugarnya gitu ya, bisa diperhatikan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya mau mengingatkan gitu ya, jika memang ada pertanyaan
taruhnya di kolom yang ada tanda tanyanya ya, yang bubble ada tanda tanyanya, ada balon tanda tanya gitu. Biar nggak kelewat nih, kalau di komen takutnya kelewat gitu. Nah, kemudian nih dok, ada nggak sih dok teknologi di layanan Morula IVF, khususnya Morula IVF Surabaya sendiri, terhadap penderita PCOS gitu ya dok, dan pasien yang mengalami keguguran untuk memiliki keturunan gitu dok? Ya, jadi dengan kita melakukan pemeriksaan yang seksama ya pada orang-orang dengan PCOS ini, nanti akan kita cari kira-kira yang faktor pemberat lain kira-kira ada apa tidak. Misalnya ada kelebihan hormon insulin, kemudian ada obesitas, sehingga nanti tentu kita akan secara multidisiplin untuk kita menangani secara bersama, mungkin bukan hanya dari dokter kandungan, juga dari dokter penyakit dalam ya, untuk menangani, dan gizi terutama untuk mengatur pola makannya ya. Kemudian pada wanita-wanita yang dengan keguguran berulang misalnya, untuk kita dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan dan mendapatkan janin yang sehat ya, artinya tidak keguguran, maka kita dapat mengurangi dengan PGT-A misalnya seperti itu, untuk melihat bagaimana kromosomnya ya, terutama pada wanita-wanita yang ada riwayat kegagalan IVF berulang ya, atau mungkin memang ada faktor risiko misalnya umurnya yang di atas 35 tahun misalnya seperti itu. Oh ya benar, sorry dok, tadi commute. Iya, Iya benar tuh dok, tadi saya sempat dengar juga untuk wanita yang di atas 35 tahun itu memperbesar risk juga ya dok ya, untuk memiliki keturunan gitu. Nah dok, mungkin kita waktunya sekarang untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih, karena dari tadi udah banyak banget nih teman-teman ingin bertanya gitu ya. Izin saya bertanya ya dok gitu. Izin bertanya dok, kalau IVF BHCG 20-40 apa termasuk hamil? Kalau gagal nempel, apa perlu cek autoimun kekentalan darah kah dok? Ya, jadi beta CG itu kalau di atas tiap-tiap laboratorium mempunyai cutoff yang berbeda ya. Cuman yang setahu saya ada beberapa itu menggunakan cutoff 10 ya. Kalau sudah di atas 10, maka pada saat itu mungkin terjadi kehamilan. Cuman memang masih harus dikonfirmasi untuk melihat kira-kira apakah terjadi perkembangan embrio apa tidak. Biasanya kita ulang sekitar 2 hari untuk melihat kadarnya ini naik 2 kali lipat apa tidak. Ya, misalnya 40, 2 hari lagi minimal ya harusnya 80 minimal ya, kalau bisa di atas 100. Untuk melihat kira-kira embrio ini berkembang apa tidak. Nah, penyebabnya misalnya dia turun ya, ternyata sekarang 40 terus 2 hari lagi ternyata di bawah 10 ya, maka penyebabnya yang paling sering adalah berarti terjadinya kegagalan implantasi ya. Kegagalan implantasi pada program hamil apapun, baik tabung maupun alami maupun inseminasi, 70-75% disebabkan karena kelainan di kromosomnya biasanya. Ya, memang ada kelainan lain, cuman yang paling sering adalah kelainan di kromosom, terutama kalau tadi belum sampai terlihat embrionya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi perlu diperiksa kembali ya, dan tadi sampai 80 gitu ya dok. Nah ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dok dari Rizky Novitas. Selamat siang dokter, izin bertanya, apakah PCOS juga dapat mempengaruhi kegagalan implantasi pada IVF atau dapat dicegah? Terima kasih dok. Ya, jadi memang pada PCOS ini memang bisa ya, sedikit banyak dia bisa menyumbangkan kegagalan kehamilan ya pada orang-orang dengan program hamil, terutama yang kadar androgennya tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah dengan orang-orang yang insulinnya tinggi ya, sehingga biasanya pada saat kita program hamil atau mungkin kita akan rencanakan melakukan transfer embrio, biasanya kita cek dulu bagaimana hormon insulinnya, ada obesitas apa enggak ya. Kemudian kalau misalnya ada gejala-gejala tersebut, mungkin kita berikan obat tambahan ya untuk meregulasi hormon insulinnya, bukan obat insulin tapi obat yang dapat meningkatkan
sensitivitas insulin di tubuh ibu tersebut, biasanya seperti itu. Jadi umumnya Jadi biasanya kalau memang pada ya, ya silakan dok. ya jadi misalnya kalau pada orang-orang yang gemuk biasanya kita sarankan untuk olahraga dulu, ya paling enggak kan kita perlu yang 4 bulan olahraga, paling enggak bisa meregulasi berat badan, ya walaupun enggak sampai normal ya kita sadar nggak mungkin 4 bulan terus jadi normal ya. Jadi cuman paling enggak kondisinya akan lebih baik kalau sudah jadi penurunan. Yang pasti olahraganya juga olahraga yang teratur, bukan olahraga yang mendadak Ya. ekstrim gitu ya dok ya. Nah, betul. Jadi memang sedikit banyak berpengaruh ya teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang memiliki diabetes ataupun obesitas gitu ya. Dan memang biasanya juga pastinya direkomendasikan treatment dulu sama dokter spesialis obgynnya di Morula IVF gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ya dok, izin saya bacakan dok. Dok mau tanya, katanya kalau umur di atas 34 sampai 35 tahun ke atas, apakah ada potensi punya anak kembar? Selain faktor keturunan atau selain faktor keturunan atau apa bisa bayi tabung membuat bayi jadi kembar? Dan di Indonesia apakah legal untuk bisa pilih gender? Maaf pertanyaannya banyak dok, katanya. Ya itu. Jadi untuk pada wanita yang usia di atas 35 ya, di atas 35 itu justru mungkin angka kehamilannya akan menjadi lebih rendah ya, karena kualitas sel telur dan jumlah sel telur pada wanita yang umurnya di atas 35 itu sudah mulai turun ya, lebih-lebih kalau mendekati 40 tahun. Sehingga jangankan hamil kembar ya, bisa hamil sudah alhamdulillah, mungkin seperti itu. Nah, yang kedua adalah apakah bayi tabung bisa menyebabkan bayi kembar ya. Memang bayi kembar itu pada teknik bayi tabung itu adalah efek samping, artinya adalah sesuatu yang kita, atau mungkin komplikasi ya, sesuatu yang sebaiknya kita hindari. Kenapa? Karena bayi kembar ini ya tentu rahim itu kan diciptakan untuk satu ya, sehingga yang optimal adalah satu. Jangan sampai kita terjadi kehamilan lalu keguguran misalnya karena bayi kembar, atau mungkin terjadi namanya keracunan kehamilan, karena resikonya itu akan menjadi 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan orang yang normal. Nah, sehingga kita membatasi kalau orang-orang yang di bawah umur 35 tahun pada saat bayi tabung kita transfer 1 embrio. Tapi kalau misalnya di atas 35 tahun kita bisa transfer 2 untuk tujuannya meningkatkan embrio, bukan untuk menyebabkan kembar. Mungkin seperti itu. Nah, yang terakhir adalah apakah seleksi gender ya, kita misalnya menginginkan anak kelamin tertentu ya, itu memang diizinkan, cuman yang diizinkan adalah pada anak kedua. Kita menseleksi, memproses sperma ya, jadi tidak tertekan, hanya untuk meningkatkan kemungkinan terjadi kita mendapatkan salah satu jenis kelamin. Jadi itu diperbolehkan jika sudah anak kedua ya dok ya? Ya, setelah anak kedua. Jadi sudah punya anak dulu. Kalau belum punya anak mungkin sebaiknya ya kita berjuang untuk punya anak. Betul teman-teman. Jadi mungkin cewek cowok sebenarnya sama aja ya dok ya. Sama saja. Gitu. Jadi mungkin terjawab ya pertanyaannya untuk Mbak Fenicia Sera gitu ya. Justru di 35 tahun ke atas itu risikonya semakin tinggi karena tadi kualitas sel telurnya itu menurun gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa memang jika ingin program juga di bawah 35 tahun. Tapi kalau misalnya mau program di atas usianya di atas 35 tahun itu tetap bisa ya dok ya? Iya, masih bisa. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dok, dari Noel. Dok, saya abortus komplit 2 kali di usia kehamilan 5 minggu. Apa yang perlu disiapkan untuk kehamilan selanjutnya dok? Ya, jadi pada wanita ya yang sudah terjadi keguguran berulang ya, mungkin satu tadi pada saat konsultasi mungkin bisa menjelaskan ke dokter kronologis terjadinya keguguran tadi bagaimana. Apakah tadi yang saya katakan tadi kira-kira termasuk yang mana ini? Apa yang termasuk yang
belum kelihatan janinnya, atau yang mungkin sudah sempat kelihatan detak jantung janinnya terus meninggal di dalam, ya. Kemudian apakah meninggal di dalam ataukah keguguran spontan, karena penyebabnya pun akan berbeda-beda, ya. Sehingga nanti pada saat pada saat nanti konsultasi dengan dokter, mungkin dokter bisa paling tidak mengidentifikasi yang memungkinkan, karena tentu tadi tidak mungkin kita mendapatkan, oh ibu kelainannya ini, itu mungkin kecil kemungkinannya. Cuman ya paling tidak kita bisa menyingkirkan mana yang berpotensi untuk bermasalah. Ya. Kalau sejauh pemeriksaan tidak ditemukan masalah, maka kita bisa berlanjut untuk program hamil yang berikutnya. Mungkin Jadi memang diperiksa kembali ya dok ya, kalau memangnya tidak ada masalah bisa langsung untuk program selanjutnya gitu ya. Kemudian dok, ini ada pertanyaan kembali dari Mbak Nurulisti tadi yang mungkin sudah sempat bertanya. Terima kasih dok untuk cegah kelainan kromosom, apa ada terapinya ya dok? Dan apa saja terapinya dok? Ya, jadi kelainan kromosom ini yang paling sering ya, karena usia memang. Jadi usia itu semakin tua usianya, maka resiko terjadinya kelainan di embrio akan semakin besar, ya. Sehingga untuk terapinya memang belum ada. Cuman yang kita bisa lakukan adalah menseleksi kira-kira embrio mana yang tidak berpotensi atau mungkin potensinya rendah untuk terjadinya kelainan, ya, dengan cara tadi PGDE tadi. Sehingga kenapa kita menawarkan PGDE pada orang-orang yang memang berisiko tinggi, ya, misalnya pada yang umurnya sudah di atas 35 atau mungkin ada riwayat keguguran, ada riwayat kegagalan akibat berulang, itu salah satu. Oke, siap. Jadi Mbak Nurul jangan lupa konsultasi ya, bisa di Morula IVF Surabaya juga nanti dengan Dokter Jimmy gitu ya. Jangan lupa nanti isi linknya nih yang undian gratis konsultasi Morula gitu. Nanti akan dapat free konsultasi dengan spesialis obgyn dari Morula IVF Surabaya gitu. Pertanyaan selanjutnya dok, mohon izin. Dok, setelah keguguran dengan usia kehamilan 9 minggu, saya keluar flek 38 hari. Lalu setelah itu saya tidak mens selama 1,5 bulan. Apakah normal dok kondisi seperti itu dok? Ya, jadi biasanya Bu, keguguran itu kalau misalnya masih muda ya, sekitar di bawah 3 bulan, itu biasanya masa nifas itu terjadi sekitar 1-2 minggu. Ya, biasanya akan terjadi flag mungkin memang masih bisa terjadi, cuman mungkin 1 minggu pertama ya. Setelah itu nanti namanya lochea ya. Locheanya akan berubah menjadi agak kekuningan, terus lalu kemudian setelah itu hilang atau mungkin berkurang. Ya. Kalau misalnya mendapatkan terjadinya flag atau mungkin darah ya, lebih dari seminggu, mungkin bisa melakukan konsultasi ke dokter untuk melihat kira-kira apakah mungkin ada sisa atau mungkin ada faktor-faktor lain mungkin seperti itu. Jadi normalnya memang 1-2 minggu ya dok? Berarti kalau lebih dari itu patut dicurigai ya dok? Ya, kalau misalnya tadi ada keluar darah lebih dari seminggu, ya sebaiknya konsultasi ke dokter untuk lihat ada faktor lain. Oke, siap dok. Jadi Mbak Chomels, jangan lupa konsultasi ya ke obgynnya gitu. Izin bertanya dok, dari Mbak Alfiah Marhesri. Apakah tes HSG, mohon maaf, wajib dilakukan bagi yang pernah keguguran dan memulai promil lagi, dok? Ya, jadi untuk men-screening dalam kita menginvestigasi kira-kira penyebab keguguran berulang tadi, yang salah satunya adalah ada faktor kelainan anatomi, ya. Kelainan struktur rahim itu biasanya kita bisa melakukan tadi salah satunya bisa HSG. HSG itu adalah tadi memasukkan cairan ke dalam rongga rahim lalu difoto. Cara lain adalah dengan menggunakan salin infusion sonografi, jadi menggunakan USG. Prinsipnya sama, jadi memasukkan air ke dalam rahim lalu dilakukan USG untuk melihat kira-kira ada faktor di dalam rongga rahim yang menyebabkan keguguran apa enggak. Cuman biasanya kita mencurigai adanya kelainan struktur atau mungkin kelainan anatomi di rahim kalau kegugurannya sudah mendekati trimester 2. Jadi kalau misalnya masih trimester 1 awal, sepertinya kok kecil kemungkinan peran dari kelainan rahim itu terhadap keguguran. Oke, siap dok. Jadi Mbak Alfia,
tadi penyebabnya itu dicek lagi gitu ya, untuk perlu apa tidak gitu ya untuk HSG-nya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya dok, izin saya bacakan dari Mbak Melati Intan Prasetyo. Kenapa ya untuk dapetin anak kedua lama? Ini anak satu usianya sudah 11 tahun dok. Ya, oke, baik. Jadi memang infertilitas itu ada dua ya, infertilitas primer atau sekunder ya. Kalau primer itu artinya ya dari awal memang sulit ya. Ada juga namanya infertilitas sekunder. Infertilitas sekunder itu yang seperti ibu lalu jalani tadi, yaitu sudah pernah punya anak, lalu ternyata setelah itu tanpa KB ternyata masih sulit ya. Sehingga memang sama, kita harus mencari dulu sebabnya apa. Bisa jadi karena mungkin ada perubahan hormonal dari indung telur, ada masalah di saluran telur atau di rahim, bahkan mungkin sperma. Jadi mungkin tetap harus dievaluasi terlebih dahulu. Oke, bisa dicek ya Mbak Melati Intan Prasetyo gitu ya. Apakah ada masalah infertilitasnya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dok. Ini kita masih ada beberapa pertanyaan. Mohon izin ya dok. Cukup banyak nih pertanyaannya. Tidak apa-apa ya. Sebentar ya dok. Anunya mati. Iya, Dok, apakah normal jika nyeri perut bagian kiri pada bumil ukuran 11 minggu? Ya, jadi nyeri perut di sebelah kiri itu tentu macam-macam penyebabnya ya. Bisa karena nyeri perut itu bisa dari otot, bisa dari tulang ya, bisa dari organ rahim, bisa dari saluran kencing ya. Tentu semuanya mempunyai jenis nyeri yang beda-beda. Kalau misalnya nyerinya itu tidak bisa ditunjuk ya, artinya dia nyeri tumpul ya, itu mungkin berasal dari dalam rongga panggul. Bisa jadi mungkin karena saluran kencing, apalagi kalau dia menjalar ke punggung ya. Kemudian ada keluhan kencing ya. Biasanya memang orang-orang hamil itu paling sering terjadi infeksi kencing ya, karena memang ada perubahan pola kencing yang terjadi ya. Kemudian yang kedua bisa juga karena otot, misalnya ada kalau 11 minggu biasanya kecil karena otot, karena kan pengaruh hamilnya itu masih kecil ya, belum mempengaruhi beban. Jadi mungkin ada baiknya ibu tadi melakukan pemeriksaan ya, paling enggak USG untuk melihat ada masalah enggak di dalam rongga panggul, apakah ada kista, apakah ada yang lain sehingga menyebabkan keluhan-keluhan tadi. Oke, perlu dicek berarti ya dok ya untuk Mbak Faiza Nur, apakah ada masalah atau enggak. Silakan temui obgynnya gitu ya untuk melakukan USG gitu ya jika memang dirasa nyerinya tidak normal gitu ya atau tidak tertahankan gitu teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya dok dari Mbak Nadia Holisa. Saya 2 kali keguguran, belum pernah terlihat janin dan kegugurannya di usia 12 minggu. Ya, baik. Jadi usia 12 minggu itu kalau memang haidnya teratur ya. Kalau haidnya teratur biasanya sudah terlihat janinnya ya, sudah terlihat kantongnya minimal ya, karena keguguran tadi itu ada namanya blighted ova, itu memang janinnya belum terlihat ya, belum terlihat, dan itu memang berhubungan dengan kelainan kromosom. Jadi mungkin ada baiknya ibu apabila nanti terjadi kehamilan segera melakukan evaluasi ya, apakah benar hamil, dan kedua adalah untuk melihat kira-kira usia kehamilannya bagaimana, mungkin seperti itu. Kalau memang benar belum sampai kelihatan janin ya mungkin memang tadi ada hubungannya dengan gangguan di kromosomnya janin tadi sehingga menyebabkan tidak bisa tumbuh. Gitu. Berarti bisa juga tadi ada gangguan kromosomnya ya dok ya. Siap. Bisa diperiksakan kembali ya Mbak Nadia Holisa. Kemudian dok, pertanyaan selanjutnya. Dok, saya 8 bulan yang lalu keguguran di usia kehamilan 11 minggu dan ingin hamil kembali, tetapi sampai saat ini belum garis 2 dan haid pun selalu nyeri dok. Ya Ibu, jadi mungkin tadi ya mungkin perlu dievaluasi ya penyebab terjadinya tertundanya kehamilan kenapa. Apalagi tadi ada
apa kalau haid sakit ya, kalau haid sakit ini Betul. ada salah satu tanda namanya endometriosis ya, di mana endometriosis ini juga mempunyai peran terhadap gangguan kesuburan. Ya, jadi ada baiknya dilakukan evaluasi lebih lanjut ya untuk melihat ada tidak kemungkinan ke arah sana. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi Mbak Islamia mungkin ada baiknya segera diperiksakan ya untuk keluhannya gitu ya tadi, karena mungkin ada masalah-masalah tertentu, apalagi kalau misalnya headnya selalu nyeri gitu teman-teman, perlu diwaspadai ya kalau misalnya memang headnya nyeri gitu. Kemudian dok, ada pertanyaan nih, mungkin bisa dibilang 2 pertanyaan terakhir. Dok, tuba kanan kiri saya tersumbat. Promil apa yang bisa saya lakukan? Ya, jadi tuba tersumbat ini tentu satu bagaimana mengetahuinya ya. Kalau mengetahuinya dari HSG ya, maka HSG tadi akurasinya turun sekitar tinggal 60%. Artinya belum tentu buntu. Nah, sehingga kalau misalnya kita mendapatkan dari hasil HSG tadi ternyata memang disimpulkan buntu, maka ada baiknya untuk diklarifikasi dengan teropong, dengan laparoskopi untuk melihat apa betul buntu, kalau memang betul buntu sebabnya apa. Untuk menilai kira-kira memungkinkan enggak untuk inseminasi atau hubungan suami istri. Mungkin seperti itu. Tapi kalau diketahui buntunya memang dari laparoskopi, maka tadi biasanya akan diketahui sebabnya apa, dan mungkin memang sudah kalau memang buntu ya berarti tidak mungkin untuk hubungan secara alami inseminasi, tinggal bayi tabung. Jadi tinggal dari mana ketahuan buntunya. Dan seperti itu. Oke, jadi perlu diketahui dulu tadi dari mana, kemudian baru bisa decide ya dok ya, apakah perlu atau masih bisa inseminasi, ataukah harus bayi tabung gitu ya dok. Kalau mau bayi tabung juga bisa nih teman-teman di Morula IVF ya, khususnya di Surabaya nih juga bisa. Oke, mungkin masuk pertanyaan terakhir dok. Ini sebenarnya pertanyaan dari salah satu member Our Tiny Hope gitu ya, yang dimana beliau sudah mengalami keguguran 2 kali gitu ya, dan beliau ini juga pejuang PCOS gitu ya, selama 6,5 tahun menikah gitu ya dok. Beliau sudah 2 kali keguguran dan tekanan darahnya tuh memang tinggi dok selama 2 tahun belakangan. Apakah akan mempengaruhi promil dok, dan nanti jika hamil kembali akan mempengaruhi kehamilan kah dok dengan tekanan darah tingginya tersebut? Ya betul. Jadi pertanyaan menarik ya. Jadi memang pada PCOS ini memang sering disertai komplikasi. Komplikasi yang paling sering adalah diabetes. Ya. Diabetes karena memang PCOS sendiri adalah merupakan awal dari gangguan toleransi gula darah kalau memang tidak segera ditangani yang nantinya bermanifestasi menjadi diabetes. Ya. Diabetes sendiri apabila terjadi kehamilan tentu akan menjadi memperberat. Ya. Memperberat, dan kedua adalah ada lagi hipertensi. Hipertensi ini tentu ada potensi untuk nanti bisa terjadi namanya keracunan kehamilan pada saat kehamilan tadi. Ya. Cuman kembali lagi mungkin ya kita ibu tetap harus semangat ya, karena bukan berarti tidak mungkin hamil ya, tentu masih sangat besar kemungkinan hamil, cuma nanti apabila terjadi kehamilan harus segera melakukan pemeriksaan ke dokter ya untuk dipantau lebih intensif, mungkin seperti itu. Masih belum kedengar suaranya Mbak? Sorry. Sekarang sudah terdengar dok? Ya sudah. Siap. Mohon maaf ya dok ya. Oke, jadi memang itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian yang mungkin sudah dijawab oleh Dokter Jimmy. Jika memang ada pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman nanti bisa tanya gitu ya di Instagramnya Our Tiny Hope maupun di Instagramnya Morula IVF Surabaya. Atau mau mampir juga ke Instagramnya Dokter Jimmy, boleh dong dok ya. Teman-teman silahkan reach dokternya. Nah, mungkin dok, saya kelihat satu komen lagi nih dok, mohon maaf gitu ya dok. Tapi penasaran juga nih dok, karena beliau ada pertanyaan dari Mbak DF Fransi.
maaf bertanya di luar topik. Saya habis kuret polip di rahim. Kira-kira berapa lama, Dok, untuk program hamil kembali? Ya, jadi polip rahim ini dikuret ya, bukan distroskopi ya. Jadi Betul, mungkin dikuret, Dok. ya, jadi mungkin yang pertama yang harus diklarifikasi adalah apa betul memang polipnya sudah tidak ada ya, karena kuret ini kan kita tidak bisa melihat langsung ya kondisi lokasi polipnya di mana, sehingga mungkin pasca kuret nanti perlu dilakukan evaluasi. Apabila sudah tertangani semua polipnya, maka program hamil bisa dilakukan ya paling tidak 2-3 bulan pasca kuret ya. Seperti itu. Jadi perlu dicek lagi ya, Dok, apakah benar-benar Ya. sudah bersih dari polipnya atau belum gitu ya, Dok ya. Baru bisa merencanakan kembali kapan bisa mulai programnya gitu ya. Nah, ini saya melihat tadi beberapa pertanyaan gitu ya, Dok, mengenai berapa harga program IVF sekarang gitu ya. Nah, ini mungkin akan dijawab oleh teman-teman dari Morula IVF Surabaya ya, teman-teman. Jadi nanti terkait harga, program gitu ya, konsultasi dan lain-lain, nanti teman-teman bisa langsung reach Morula IVF Surabaya. Dan juga teman-teman yang mungkin tadi sudah bertanya mengenai berapa harga programnya gitu ya, nanti akan ada teman-teman dari Morula IVF Surabaya yang akan reach ke teman-teman atau kontak teman-teman gitu. Nah, sejauh ini itu sih, Dok, pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah disiapkan dari teman-teman gitu ya, untuk memuaskan rasa penasarannya dan juga keingintahuannya teman-teman gitu ya terkait PCOS sendiri dan juga keguguran berulang. Dan juga tadi udah disampaikan ya teman-teman oleh Dokter Jimmy penyebabnya PCOS itu apa, ciri-ciri yang perlu diketahui gitu ya, seperti muka berminyak, jerawat gitu ya, terus juga mungkin teman-teman juga harus melakukan USG gitu ya, dan juga tumbuh bulu-bulu halus di mana semestinya pada wanita tidak timbul atau tumbuh gitu ya, seperti kumis, janggut ataupun di dada gitu ya, itu bisa patut dicurigai juga. Dan juga banyak banget nih faktornya. Nah, salah satunya itu adalah tadi lifestyle gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus jaga makannya, harus seimbang, terus juga kesehatannya, olahraga secara teratur gitu ya. Dan juga selain faktor dari luar, juga ada faktor internal, keturunan, keluarga gitu ya, teman-teman. Bisa dari diabetes gitu ya. Tadi diabetes juga internal dan eksternal ya, teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang berat badannya baik obesitas dan tidak obesitas itu bisa juga terkena PCOS, teman-teman. Jadi makanya menjaga kesehatan itu penting banget. Makan seimbang, olahraga teratur ya, nggak usah berlebihan, karena yang berlebihan juga itu nggak baik tadi kata Dokter Jimmy. Begitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman juga yang ingin melakukan program gitu ya, untuk ataupun baru sekedar konsultasi gitu ya, penasaran gitu ya sama kondisi teman-teman sekarang, bisa langsung ke Morula IVF baik yang di Surabaya maupun kota-kota lainnya, karena Morula IVF ini juga udah banyak banget nih cabangnya gitu. Dan jangan lupa nih isi linknya buat sesi konsultasi gratis di Morula IVF Surabaya. Di linknya undian gratis konsultasi Morula gitu ya, buat teman-teman yang beruntung akan mendapatkan sesi konsultasi gratis gitu. Bisa juga nanti ketemu dengan Dokter Jimmy seperti itu. Nah, Dokter Jimmy, mungkin ada pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman yang buat teman-teman yang saat ini nonton gitu ya, untuk tetap semangat menjalani program, atau bagaimana, Dok? Silakan. Ya, baik. Mungkin yang pertama untuk mungkin moms and dad yang memang ada masalah kesuburan ya, ada gangguan kesuburan, gangguan infertilitas, ada baiknya tidak menunda-nunda untuk segera melakukan konsultasi ya, karena prognosis terjadinya kehamilan itu tentu sangat dipengaruhi oleh umur dan waktu. Ya. Yang kedua adalah pada moms ya, kalau dad nggak mungkin kena PCOS ya. Jadi untuk moms yang memang
ada gejala PCOS ya, mungkin segera melakukan konsultasi untuk paling enggak satu mendeteksi mengkonfirmasi diagnosis, kedua adalah untuk menangani gangguan kesuburan, ketiga adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi. Karena memang PCOS ini kalau tidak ditangani jangka panjang akan dapat menyebabkan masalah-masalah yang lebih serius lainnya. Seperti itu. Ya. Betul. Jadi jangan ditunda-tunda ya teman-teman gitu ya. Boleh ajak pasangannya juga gitu ya dok. Siapa tahu Ya, bukan tentu. dari faktor momsnya aja, tapi juga dari Ya. pasangan prianya nih gitu. Jadi sama-sama jalani pola hidup sehat dan jangan tunda-tunda untuk konsultasi gitu. Karena tadi berpacu dengan waktu dan usia ya dok ya. Ya, betul. Terima kasih banyak Dokter Jimmy untuk hari Ya. ini. Terima kasih atas waktunya tadi dan terima kasih juga atas penjelasannya, ilmunya yang sangat bermanfaat di hari ini, di Sabtu weekend ini gitu ya. Kita udah belajar bareng-bareng. Semoga Dokter Jimmy nggak bosan-bosan nih sesi sama kita gitu ya teman-teman. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat tadi dari Dokter Jimmy dan juga buat teman-teman semua yang udah siap gitu ya untuk menjalani program. Jangan lupa bisa langsung ke Molola IVF gitu. Dan buat teman-teman yang butuh support, teman sharing cerita gitu ya pasca kehilangan atau pregnancy loss, bisa gabung dengan Our Tiny Hope karena kita pasti kedepannya akan banyak event sharing-sharing lagi nih buat teman-teman gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Jimmy sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya dok. Saya Amin, akhiri. sama-sama Ibu. Terima Mau kasih. pamit kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Selamat menjalani weekend.